Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2010 dengan judul My Soul to Take. Film ini akan menceritakan tentang sumpah seorang pembunuh berantai yang diucapkannya sebelum ia mati. Di dalam sumpahnya ia mengatakan bahwa 16 tahun dari sekarang ia akan datang kembali untuk membantai siapapun yang terlahir di malam kematiannya. Dan setelah 16 tahun kemudian, 7 remaja diketahui lahir di hari kematian si pembunuh. Dan salah satu dari mereka diyakini sebagai kelahiran kembali dari si pembunuh berantai tersebut. Jadi bagaimanakah kisah selengkapnya dari film My Soul to Take? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Sarah yang tengah mengandung anaknya yang kedua. Malam itu Sarah menonton sebuah berita pembunuhan yang sempat terekam kamera CCTV. Terlihat si pembunuh menggunakan sebuah pisau yang bertuliskan kata vengeance untuk menghabisi korbannya. Sarah lalu turun ke basement mencari suaminya yang tengah mempersiapkan mainan kuda-kudaan untuk anaknya yang kedua. Sarah mengatakan setelah menonton berita ia takut tidur sendirian dan meminta suaminya yang bernama Abel Plankov menemaninya. Saat Abel mau naik ke kamar, ia terpleset hingga kepalanya terbentur di meja dan kemudian terjatuh. Di bawah meja tersebut ia menemukan sebuah pisau yang telah berlumuran darah. Ia kemudian mengambil pisau tersebut dan ternyata itu adalah pisau si pembunuh yang ada di dalam berita. Dan tiba-tiba benturan di kepalanya tadi menyebabkan samar-samar ia menyadari bahwa pelaku pembunuhan yang ada di TV adalah dia. Tapi Abel masih tak mempercayai ingatannya sendiri karena ia merasa tak pernah melakukannya. Ia lalu menghubungi seorang psikiater yang merawatnya dulu. Beliau bernama Dr. Blake. Dr. Blake lalu menganjurkan untuk membangunkan istri dan anaknya untuk pergi ke rumah salah seorang kerabat untuk sementara waktu. Namun semuanya sudah terlambat. Ia pun tak sadar telah membunuh istrinya sendiri dan ia pun mulai syok. Di saat yang sama Leah putrinya melihat kejadian tersebut. Ia lalu ke kamar dan melihat ibunya sudah tewas. Dan saat itu juga si Abel jahat berniat menghabisi putrinya sendiri. Tapi sayang sekali ia keburu ditembak oleh polisi yang dihubungi Dr. Blake. Seorang petugas kemudian menyuntikkan obat penguat jantung pada Abel agar ia bisa diselamatkan. Hingga ia sadar kembali dan mengatakan akan kembali untuk menghabisi semua yang terlahir pada hari kematiannya. Di saat sekaratnya ia masih sempat mengambil pistol salah satu detektif yang bernama detektif Frank Peterson. Ia kemudian menembak detektif tersebut dan juga menembak Dr. Blake, padahal Dr. Blake ke sana untuk menolongnya. Dan saat ia mau menembak salah seorang petugas wanita yang bernama Jenny, Frank yang selamat karena memakai rompi anti peluru kembali melumpuhkannya dengan sebuah tembakan dari pistol yang ia sembunyikan di kakinya. Setelah itu Abel Plankov dibawa ke rumah sakit. Dan di dalam mobil Jenny sempat bercerita bahwa di kampungnya dulu pernah ada kejadian yang serupa. Seseorang yang hidup dengan jiwa ganda dan jiwanya yang asli dan jiwanya yang hanya sebagai penumpang. Orang semacam ini ketika tubuhnya mati, roh penumpangnya tersebut akan mencari tubuh pengganti yang baru. Di saat yang sama di sebuah rumah sakit di kota Riverton, 7 bayi dari orang tua yang berbeda dilahirkan di saat yang bersamaan. Seorang perawat yang bernama May menerima telepon dari petugas ambulan untuk menyiapkan ruang ICU. Dan ia sangat kaget mendengar bahwa si pembunuh berantai yang selalu menebar teror adalah Abel Plankov. Dan sepertinya May mengenal siapa Abel Plankov. Di dalam ambulan Abel Plankov berulah kembali. Ia bangkit dan melukai Jenny. Situasi ambulan kacau hingga mobil menabrak pembatas dan jatuh terguling. Untungnya Jenny dan yang lain sudah sempat keluar mobil sebelum mobilnya meledak. Masalah kemudian bertambah lagi karena Abel Plankov kabur dan Frank hanya melihat tandunya di pinggir sungai Riverton. Dan kemudian jejak Abel Plankov sebagai sang Ripper terus menjadi misteri sejak saat itu. Dan hari itu dikenal dengan nama Ripper Day. 16 tahun berlalu sejak kejadian itu. Tepat tengah malam, sekelompok anak muda merayakan hari ulang tahun 7 remaja yang lahir bertepatan dengan Ripper Day. Dan perayaan tersebut mereka lakukan di lokasi meledaknya ambulan yang membawa Abel Plankov. Mereka menyebut diri mereka sebagai Riverton Seven. Mereka antara lain Jerome, remaja tunanetra, Alex si pecundang, Jay Chen, Adam alias Buck, Penelope, Brittany dan si moderator sekaligus anak band di sekolahnya yang bernama Brandon.
Di dalam pidatonya, Brandon yang sok dewasa mengatakan bahwa malam ini roh Abel Plankov akan bangkit dari sungai untuk kembali menebar teror dan akan membunuh mereka bertujuh. Dan salah seorang dari mereka harus mengalahkannya agar ia tak bangkit kembali. Brandon lalu menyuruh Adam menjadi sukarelawan untuk mengalahkan Abel Plankov. Dan tak lama kemudian, sosok menyeramkan datang dari arah sungai dan siap menyerang Adam. Adam merasa takut. Di saat yang sama semua orang menyemangatinya. Alex mengatakan jangan takut, karena itu hanya prank dari temannya yang memakai kostum. Acara mereka akhirnya harus berakhir karena dua petugas patroli datang. Mereka pun kemudian berhamburan dan terlihat kostum Reaper dibuang sembarangan. Di persembunyian, Adam mengeluh kalau ia telah gagal membunuh sang Reaper. Ia sangat khawatir kalau cerita si Brandon tentang kebangkitan si Reaper benar-benar terjadi. Alex juga mengatakan itu hanya permainan, jangan dianggap serius. Mereka pun satu persatu meninggalkan tempat tersebut. Di saat yang sama, petugas polisi yang mana mereka adalah Frank dan Bobby ikut cabut dari sana. Saat perjalanan pulang, seperti biasa Jay melewati jembatan dan tiba-tiba sosok berkostum Reaper mendatanginya. Dan kali ini bukan Reaper sembarang Reaper. Jay lalu berlari, namun si Reaper berhasil menyusulnya. Si Reaper lalu menghantamkan kepala Jay di jembatan dan menghabisinya di sana. Setelah itu, Reaper melemparkannya ke dalam sungai. Di saat yang sama, Adam tiba-tiba terbangun. Di hari berikutnya, detektif Frank dan Bobby ke lokasi penemuan mayat Jay. Jenny mengatakan mayatnya telah terseret arus sejauh 12 mil dan terdapat luka tusukan di perutnya. Jenny kemudian membawa mayat Jay untuk diotopsi. Di hari berikutnya, Alex dan Adam berencana mencari tahu siapakah gadis yang menyukai Adam di sekolah. Mereka kemudian menyadap percakapan beberapa gadis di sekolahnya dengan cara meletakkan ponsel Adam di atas toilet anak-anak gadis. Dan setelah beberapa gadis masuk ke toilet, diantaranya ada Feng, Brittany, dan dua teman gadis lainnya. Dan setelah itu, diketahui ternyata Brittany menyukai Adam. Namun Feng tak setuju karena Brandon lebih cocok untuk Brittany. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Adam cepat-cepat mengambil ponselnya kembali ketika anak-anak gadis pergi. Namun sayang, Brittany meninggalkan tasnya di toilet. Brittany pun kembali dan di saat yang sama, Adam masih di toilet perempuan. Dan kemudian karena cepat-cepat, ponselnya terjatuh ke tas Brittany. Setelah kejadian yang memalukan tersebut, Adam kemudian pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Namun saat kemudian, di cermin toilet ia melihat Jay yang menatapnya dari dalam sungai. Sesaat kemudian, bel sekolah kembali menyadarkan Adam. Beberapa saat kemudian, setelah dipanggil oleh kepala sekolah karena masuk ke dalam toilet gadis, Adam alias Buck akhirnya duduk di taman dan ditemani oleh seorang temannya yang bernama Penelope. Mereka kemudian mengobrol dan tak lama kemudian Penelope ditelepon sahabatnya yang bernama Melanie. Melanie dan Penelope lalu bertemu di sebuah kolam renang. Di sana Melanie bercerita kalau ia telah dihamili oleh Brandon. Penelope lalu mengajaknya berdoa bersama-sama untuk keselamatan bayi dan menguatkan Melanie. Di saat mereka berdoa, Penelope mendengar seseorang di ruang generator. Ia lalu pergi memeriksa dan tiba di ruang mesin kolam. Ia kemudian sangat ketakutan saat melihat sosok bayangan hitam di dalam ruang generator. Ia lalu kembali ke tempat Melanie. Namun Melanie sudah tak ada di tempatnya. Dan saat ia memanggil-manggil Melanie, si Reaper sudah ada di belakangnya dan kemudian membunuhnya. Kembali ke keadaan sekolah, Adam didatangi oleh Alex dan Alex mengatakan bahwa Jay tak masuk sekolah hari ini. Selain itu, ia juga tak membalas telepon dan pesan Alex. Adam kemudian menceritakan penglihatan yang ia dapat saat berada di toilet wanita. Ia mengatakan bahwa penampakan Jay sangat jelas. Ia seperti tenggelam dan meminta-minta tolong. Ia mungkin sekarang masih ada di sungai. Namun Alex tidak mempercayai Adam. Ia menganggap Adam bermimpi buruk gara-gara melihat kostum The Reaper kemarin malam. Dan Alex lalu pergi meninggalkannya. Sepulang sekolah, Adam menenangkan dirinya di hutan. Dan tiba-tiba ia melihat Brittany melewati jalan tersebut. Ia kemudian cepat-cepat bersembunyi dan kemudian ia melihat Brandon mendatangi Brittany. Brandon lalu menggoda Brittany dan mengajaknya berkencan. Namun Brittany terus menolaknya karena sebenarnya Brittany tak menyukai Brandon. Brittany kemudian pergi melewati hutan dan Brandon terus mengejarnya. Brittany terus berlari dan Brandon terus mengikutinya dari belakang. Setelah menyusuri hutan,
Ia lalu sampai di tempat di mana ambulan Abel Plenkov terbakar. Rencananya ia akan bersembunyi di balik ambulan tersebut. Namun saat ia ke sana, ia melihat rambut seseorang yang ia kenal. Dan setelah dilihat lebih dekat, itu adalah mayat Penelope. Brittany mulai menaruh curiga pada Brandon. Di saat yang sama Brandon masih mengejarnya, hingga Brandon sampai juga di tempat tersebut. Ia pun kaget melihat Penelope sudah tak bernyawa. Dan setelah itu, ia ditelepon oleh Brittany. Brittany mengatakan bahwa ia telah melaporkan Brandon ke polisi atas pembunuhan Penelope. Brandon pun berusaha menjelaskan kalau ia bukanlah pelakunya. Namun Brittany sudah melaporkannya. Polisi pun kemudian datang dan Brandon bersembunyi masuk ke dalam hutan. Brandon kembali memburu Brittany yang masuk ke dalam hutan. Dan tiba-tiba teleponnya kembali berdering. Dan kali ini terdengar suara seorang pria. Ia mengatakan kalau ia datang dari masa lalu. Dan ia juga mengatakan kalau ia akan segera mengirim Brandon ke tempat Penelope. Dan setelah itu, Brandon pun ditikam oleh si Reaper. Di tempat yang lain, Brittany yang masih berlari kemudian bersembunyi dari kejaran Brandon. Saat ia bersembunyi, telepon Adam tiba-tiba berdering. Ia bingung ini ponsel siapa. Ia lalu mencoba menghubungi emergensi dengan ponsel tersebut. Namun sambungannya selalu gagal. Ia lalu mencoba menghubungi salah satu nomor yang ada di ponsel tersebut. Namun sayang semuanya sudah sangat terlambat. Si Reaper yang datang kemudian membantai Brittany di sana. Saat hari sudah mulai gelap, Adam kembali ke rumah. Dan ia sudah ditunggu oleh ibunya yang bernama Amy yang telah menyiapkannya kue ulang tahun. Setelah meniup lilin dan berdoa, Adam menceritakan kalau ia telah menghilangkan ponsel barunya. Ibunya mengatakan bahwa tidak usah khawatir. Ibunya lalu mencoba menelpon ponsel Adam yang mungkin saja masih jatuh di sekitar rumah. Di tempat berbeda, Frank dan rekan-rekannya menemukan mayat Penelope. Mereka kemudian membawanya naik ke mobil ambulan. Bobby lalu menyisir ke tempat yang lain. Dan tiba-tiba ia mendengar ponsel yang dibawa Brittany berdering. Dan itu adalah telepon Adam yang dibawa oleh Brittany. Dan deringan ponsel tersebut mengarahkan mereka ke mayat Brittany. Kembali ke tempat Adam yang sedang merayakan ulang tahunnya. Tak lama kemudian kakaknya yang bernama Feng alias Leah membawakannya sebuah kado berukuran besar. Setelah ibunya pergi, kado itu pun dibuka. Ternyata isinya adalah sebuah mainan kuda-kudaan. Setelah itu, ibunya yang bernama Amy pun datang. Ibunya sangat marah ketika Leah memberikan hadiah kuda-kudaan tersebut pada Adam. Ibunya tak mau Leah membuka luka lama. Dan ibunya tahu Leah berniat membongkar jati diri siapakah Adam yang sebenarnya. Ibunya kemudian menyuruh Adam ke kamar. Dan setelah itu terjadilah perdebatan antara Leah dengan May. Leah sangat ingin membongkar jati diri Adam. Namun May tak mengizinkannya. Mereka lalu berdebat hingga Amy sempat menampar Leah. Leah kemudian kesal dan meninggalkan May. Adam yang saat itu penasaran dengan apa yang sedang terjadi mencoba menanyai kakaknya. Namun Leah malah marah dan memaki-maki dan sampai memukuli Adam. Di sanalah lalu Leah mengungkapkan bahwa mereka bukanlah anak dari May. Leah kemudian mengatakan bahwa Abel Plenkov, si Riverton Reaper, adalah ayah dari Adam. Take a look in the mirror, Bug. Leah kemudian ke kamar dan ia kembali mengingat kejadian di masa lalu. Di mana saat itu di malam kejadian, ayahnya masih sempat meletakkan rumah-rumahan di kamar Leah. Dan setelah itulah ayahnya mulai tak kuasa menahan jiwa jahatnya. Ia mulai beringas dan membunuh ibunya. Setelah itu ibunya yang sudah meninggal dibawa ke rumah sakit. Dan para medis berusaha mengeluarkan Adam dari perut ibunya. Hingga akhirnya ia masih bisa diselamatkan meskipun Adam lahir dalam keadaan prematur. Dan orang yang ia anggap ibu sekarang adalah adik dari ibunya yang saat itu kebetulan berada di rumah sakit dan bekerja sebagai perawat di sana. Dan dialah juga yang membesarkan Leah dan mengganti namanya menjadi Feng. Di balik dinding kamarnya Adam menguping semua yang dilakukan kakaknya. Menghancurkan mainan yang diberikan oleh ayahnya. Adam kemudian ke kamar Leah dan ikut menghancurkan mainan pemberian si ayah. Karena saking bencinya ia dengan sosok ayahnya yang telah membunuh ibunya. Adam lalu kembali ke kamarnya dan ia sempat bertemu dengan ibunya. Ia lalu berkata pada ibunya, meskipun ia sekarang sudah tahu kebenarannya bahwa May bukanlah ibunya, tapi ialah yang membesarkannya. Suka atau tidak suka, May tetap ibunya Adam. Saat May sedang bersedih, Leah mendatanginya sambil memegang telepon.
Ia mengatakan bahwa baru saja mendapat telepon dari temannya kalau polisi baru saja menemukan mayat Brandon, Penelope, Brittany, dan juga Jay. Ia dan ibunya mulai sadar bahwa memang benar ternyata legenda multiple soul adalah seseorang yang memiliki jiwa lebih dari satu. Dan setelah ia mati, ia akan bangkit kembali dan merasuki tubuh orang lain. Dan mereka percaya cepat atau lambat Plankov akan mendatangi mereka. Dan hanya satu tempat berlindung dari roh jahat, yaitu pergi ke gereja. Dia lalu menuju mobilnya dan ibunya mencari Adam. Namun saat ia ke kamar Adam, Adam sudah pergi melompat dari jendela. Saat ibunya telah pergi, Adam keluar dari bawah ranjang. Ia sekarang mengetahui semuanya karena ia sempat mendengar pembicaraan Leah dan juga ibunya. Di halaman depan, Leah sudah bersiap berangkat. Namun setelah menunggu cukup lama, ibunya tak muncul-muncul. Tak lama kemudian Alex datang ke tempat Adam dari jendela. Di sana Adam lalu menceritakan tentang jati dirinya bahwa ia adalah keturunan dari Abel Plankov. Ia juga menceritakan bahwa Abel Plankov telah membunuh 4 temannya yang memiliki hari lahir yang sama dengan dirinya. Adam lalu berspekulasi tentang 2 kemungkinan. Pembunuhan keempat temannya mungkin dilakukan oleh ayahnya yang memang benar-benar masih hidup. Atau kemungkinan yang kedua, ayahnya memang sudah mati, namun roh jahatnya bersembunyi di tubuh yang baru. Dan bisa jadi di antara mereka berdua adalah penerus dari Abel Plankov. Karena tak mungkin Jerome melakukannya karena ia tunanetra. Adam kemudian mengambil sebuah pisau dapur dan mengarahkannya pada Alex. Ia lalu bertanya pada Alex, "Mungkinkah aku akan membunuhmu, Alex?" Alex menjawab, "Tidak, karena kamu adalah sahabatku." Adam lalu memberikan pisaunya pada Alex dan menyuruhnya melakukan hal yang sama. Adam mulai cemas ketika Alex memegang pisaunya dan mengarahkan ke arah Adam. Alex lalu mengatakan bahwa ia baru saja membunuh ayah tirinya. Itu karena ayah tirinya selalu menyiksanya. Dan kejadian tadi ia tak sengaja lakukan. Namun itu tak berarti ia membunuh keempat temannya. Adam lalu mencoba menenangkan Alex yang saat itu sangat depresi atas kematian ayah tirinya. Adam lalu keluar untuk mengambilkan Alex minum. Dan saat di kamar mandi, ia mendapat vision lagi. Di mana di dalam cermin dapur ia melihat Penelope yang kemudian menunjukkan sebuah pisau padanya. Dan itulah pisau si Abel Plankov. Setelah vision yang ia dapat tersebut, ia lalu mendengar sesuatu dari ruang depan. Dan saat ia melewati kamarnya, Alex sudah tidak ada di tempatnya. Adam kemudian turun ke ruang depan. Namun saat ia mau keluar, ia melihat detektif Frank siap menembaknya. Frank kesana karena ia mencurigai Adam telah membunuh Brittany. Karena ponsel Adam ada bersama Brittany. Ia lalu meminta Adam untuk melemparkan pisaunya. Dan setelah itu Adam melihat mayat ibunya sudah tergeletak di lantai. Adam pun sangat depresi dan sedih. Pada saat Frank mau memborgol Adam, sosok Reaper itu datang dan menghabisi Frank. Setelah membunuh si Frank, Adam dan Reaper terlibat perkelahian. Si Reaper sempat dijatuhkan dan dihantamkan sebuah vas bunga. Adam sempat mengambil pistol Frank, namun ia tak dapat mengenai si Reaper. Reaper mulai mengejar Adam saat ia telah kehabisan peluru. Namun tiba-tiba Leah menariknya ke sebuah lemari. Leah mengatakan ia sampai di sana karena ia kembali untuk mengecek May karena ia menunggu lama sekali di mobil. Tak lama kemudian si Reaper mengetahui persembunyian mereka. Ia lalu memukul Leah dan setelah itu ia menghajar Adam habis-habisan. Saat si Reaper mau menikam Adam, si Reaper mendengar sesuatu dari kamar Adam. Ia lalu tergesa-gesa ke atas dan tak menghiraukan Adam lagi. Adam lalu menyusul si Reaper ke atas, namun ia tak menemukan siapapun. Ia lalu ke jendela dan menemukan bekas darah yang masih basah. Ia pun mencurigai si Reaper telah kabur melewati jendela. Namun ia mulai tegang lagi saat ia melihat lemari geser yang penuh dengan bekas darah. Adam pun memberanikan diri membuka tutup lemari tersebut. Dan setelah dibuka ternyata Jerome ada di dalamnya. Jerome langsung rebahan dan tak kuat lagi menahan luka tusukan di perutnya. Setelah ditanya kenapa ia bisa ada di sana, Jerome menjelaskan bahwa ia tadi ditelepon oleh Alex. Dan Alex menyuruhnya datang ke rumah Adam. Alex berpesan bahwa mereka harus terus bersama-sama. Namun saat ia sedang memanjat jendela, si Reaper datang dan menikamnya. Ia pun akhirnya berhasil naik dan bersembunyi di dalam lemari Adam. Setelah berbicara sebentar, Jerome pun akhirnya meninggal karena kehabisan darah. Setelah itu Adam mulai berpikir siapa sebenarnya si Reaper. Dan di saat yang bersamaan Alex muncul dari jendela kamarnya.
Alex terlihat kebingungan melihat Adam penuh luka dan mayat Jerome yang terkapar di lantai. Adam lalu menceritakan semua kejadiannya sejak kepergian Alex. Adam pun tiba-tiba mencurigai Alex adalah sang Reaper karena ia melihat telinga Alex berdarah. Dan itu mirip dengan luka si Reaper yang ia serang dengan vas bunga. Namun Alex mengatakan bahwa ia baru saja terjatuh saat naik ke jendela Adam. Alex pun marah ketika ia dicurigai sebagai sang Reaper. Ia balik menuduh Adam yang mewarisi gangguan jiwa ayahnya. Alex mengatakan kalau orang gangguan jiwa tidak akan ingat apa yang telah ia lakukan. Mereka pun mulai berdebat dan saling menyalahkan. Alex mulai habis kesabaran ketika kedoknya terbongkar. Ia lalu mengakui semuanya. Ialah yang melakukan pembunuhan semua temannya, ibunya dan juga si detektif. Dan ia juga yang sengaja meletakkan pisau si Reaper di bawah cermin dapur. Alex lalu membuat kesepakatan dan Adam harus menyetujuinya. Jika tidak, Leah juga akan dibunuhnya. Dan kesepakatannya tersebut adalah mereka akan melaporkan jika selama ini yang melakukan pembunuhan adalah Jerome. Dan setelah itu mereka akan kembali bersahabat dan melupakan semua kejadiannya. Namun Adam tak mau menuruti kata-kata si Alex. Sehingga Alex yang sudah dirasuki roh jahat si Abel marah dan menghajar Adam. Deal? Pathetic. Namun Adam tetap tak mau menuruti kata-kata si Alex. Hingga Alex yang sudah dirasuki roh jahat Abel Plankov marah dan menghajar Adam. Adam pun tetap tak mau menyetujui kesepakatan si Alex. Hingga pada saat terakhir kemudian, saat Alex mau membunuh Adam, Adam dengan cepat mengambil pisau dapur di mejanya dan menancapkannya ke perut Alex. Alex kemudian perlahan-lahan mendapatkan kesadarannya kembali. Ia pun kembali menjadi sahabat Adam, Alex yang sesungguhnya. Dan tak lama kemudian setelah mengucapkan salam perpisahan, Alex pun meninggal dunia. Tak lama kemudian petugas polisi dan ambulan pun datang. Leah telah menceritakan semuanya pada polisi dan ia menjadi saksi mata kalau Adam alias Bug adalah pahlawan. Dan si Reaper yang sebenarnya adalah si Alex. Dan film pun tamat. Oke teman-teman, jadi inti dari film ini menjelaskan bahwa seseorang dengan keadaan yang disebut dengan multiple soul, yang berarti ada kepribadian ganda atau dua jiwa dalam tubuh Abel Plankov. Yang mana dua jiwa ini saling bergejolak dan menyebabkan konflik dalam diri Abel Plankov. Abel Plankov pun tak menyadari kalau dirinya memiliki kondisi semacam itu, di mana dirinya kadang menjadi seorang psikopat dan di sisi lain ia menjadi seorang bapak rumah tangga normal seperti yang lain. Hingga satu kondisi saat ia terbentur di meja menyebabkan ia mengalami kondisi di mana jiwa pembunuhnya lebih dominan dari jiwa aslinya. Dan ia secara tak sadar menghabisi istri dan psikiaternya sendiri. Dan kemudian setelah 16 tahun, multiple soul dialami oleh Alex, yang mana roh pembunuh tersebut bersarang pada dirinya. Dan dialah yang menghabisi semua teman-temannya dan juga Frank, bahkan May ibu dari Adam. Oke teman-teman, demikian alur cerita film My Soul to Take kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata saya Asta undur diri. Terima kasih sudah menonton dan kita bertemu kembali di video menarik lainnya.